masa ini perkembangan waria semakin menjamur. Berbagai hal mereka lakukan untuk dapat menjadi seperti wanita. Meskipun banyak waria yang didiskriminasi oleh masyarakat, namun seorang waria bernama Riri Mendroja alias Hermanto berusaha untuk menaikkan emansipasi wanita, emansipasi waria. Berikut cuplikannya. Nama asli atau nama asli Haryanto. Haryanto. Kalau nama samaran Riri Mendroja. Riri Mendroja. Dapat namanya dari mana? Dapat nama mengalir gitu aja. Kan namanya Ari, jadi dia terkenal Riri. Pada desakan terakhir aku sekolah pariwisata. Kita karya Jalan Selamat. Medan. Di Pamulang. Kami 4. Usia 25. Pekerjaan aku sebagai salon ya kan satu, baru lagi jadi koordinator lapangan di LSM GSM Gerakan Masyarakat. Itu di situ tentang HIV dan sejak kecil. Cuman memutuskan untuk mengubah penampilan itu setelah tamat sekolah. Alasannya sekarang kan gini, kita hidup kalau kita nggak nyaman, nggak usah kita ikuti. Aku merasa hidup jadi waria itu udah pilihan hidup aku, terus aku nyaman, ya udah aku jalannya aja gitu. Nyaman. Nyaman. Jadi waria ini suka atau duka? Nggak banyak Pak terima. Aku dalam hidup ini tidak ada penyesalan sama aku. Semua yang berjalan dengan kehidupan aku itu aku bikin suka semua. Pandangan orang lain terhadap waria itu gimana? Untuk saat ini menurut aku pandangan mereka mendiskriminasi aku seperti apa gitu kan, karena aku memang dari awal aku menjadi waria dan memutuskan untuk berpakaian wanita, aku selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang positif terhadap orang lain. Kalau pandangan orang tua kakak atau keluarga kakak yang lain? Ada menerima sih, karena kan mereka dari awal udah bilang sekarang hidup itu kan saya menjalani, jadi masalah yang di luar seperti apa ya udah di luar, nggak usah dibawa ke rumah. Pernah nggak kakak menyukai wanita atau enggak ya? Ada juga sih kan orang yang waria juga yang pernah menyukai wanita, tapi kebenaran saya enggak. Itu berarti kakak jadi waria itu faktor dari pergaulan kakak atau bawaan? Menurut aku sih bawaan, karena memang dari kecil aku udah seperti itu. Cuman kan memang untuk berubah penampilan itu setelah tamat sekolah, karena kan sekolah juga tidak mengizinkan seperti itu. Ada yang jadi dari bawaan, bukan mungkin kakak pas dari sana itu perempuan semua kakak kan bisa juga menjadi faktor. Menurut aku sih dari bawaan, karena dari kecil memang udah seperti itu, terus ditambah juga mungkin lingkungan yang kebanyakan perempuan gitu. Jadi hal yang pernah buat kakak kecil itu apa jadi waria itu? Pernah nggak mau kecewa gitu yang ada hal nggak? Kayaknya yang buat kecewa nggak ada lah. Nggak ada ya, berarti fine aja. Fine aja. Hidup aku lurus-lurus aja, karena aku juga kan kerjanya menolong orang lain gitu kan. Selain di salon juga aku kan dari tahun 2012 jadi aktivis HIV. Jadi keluarga aku, masyarakat mungkin bisa menilai bagaimana akunya gitu kan. Jadi kalau perasaan kakak itu ketika kakak dekat pria ataupun wanita gimana kak?
lihat prianya lah. Kalau prianya nggak disukai kan nggak ada rasa suka kalau teman. Tapi kalau kecuali tadi ada rasa suka sama pria tersebut ya. Kalau sama perempuan sih ya biasa aja. Terus keinginan kakak itu jadi pemikiran orang lain terhadap kakak atau yang sudah sama seperti apa itu gimana? Keinginan aku sih orang lain itu biar sebenarnya gini, orang lain berpikiran bahwa waria itu sampah masyarakat kan. Kenapa? Karena waria itu sendiri di mana di satu sisi gitu kan waria tidak pandai menempatkan diri di mana dia berada. Jadi aku juga sarankan kepada masyarakat gitu kan, lihatlah warianya itu seperti apa dan jangan terlalu didiskriminasi. Terus dan aku sarankan kepada waria-waria yang lain berbuat itu hal-hal yang positif jadi diterima masyarakat. Jadi kalau misalnya kakak kan itu ada juga waria yang kayak normalnya suka katakanlah orang itu gimana? Mungkin gini, mungkin orang itu satu pendidikannya nggak ada, baru satu yang kedua keterampilannya nggak ada, jadi mereka mau lari kemana lagi kalau nggak mangkal. Itu memang karena seorang kan pasti pernah melihat orang itu kan, karena orang itu memang bersehari-harinya kadang dia memang waria sesungguhnya atau enggak gitu. Ada juga yang siangnya berpenampilan seperti laki-laki dan ada juga yang memang udah pure waria. Betul, udah pernah lihat gitu ya memang. Udah, karena kan aku memang kerjanya dia langsung terjun ke lapangan tempat mereka gitu kan, jadi ya udah banyak lah bergaul sama. Menurut pandangan saya sebagai seorang psikolog, seorang waria itu dapat dikatakan sebagai orang yang tidak normal atau abnormal. Karena pada dasarnya manusia itu terbagi atas dua jenis, yang pertama itu pria dan yang kedua itu wanita. Mungkin seorang waria dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor lingkungan dan yang kedua faktor keluarga. Faktor lingkungan. Mungkin pada dasarnya lingkungan sekitar seseorang waria tersebut lebih cenderung kebanyakan seorang wanita dibandingkan oleh seorang pria. Oleh sebab itu, seseorang waria tersebut lebih cenderung mendekati atau lebih sering bermain bersama dengan seorang wanita dibandingkan dengan seorang pria. Yang kedua itu faktor keluarga. Mungkin pada dasarnya seorang waria tersebut saudara-saudaranya lebih banyak wanita dibandingkan dengan pria atau sama sekali tidak ada seorang pria. Oleh sebab itu dia lebih cenderung memiliki rasa kewanita-wanitaan di dalam dirinya. Menurut saya, waria itu diharamkan dalam agama Islam. Mengapa? Karena waria itu melanggar kodrat manusia yang melanggar kodrat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yaitu seorang laki-laki yang berusaha merubah penampilannya menjadi seorang wanita, baik dalam fisik, perilaku, gaya bicara maupun berbusana. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah itu sangat melaknat apabila seorang wanita menyerupai pria dan seorang pria itu menyerupai wanita. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa seorang waria itu berusaha merubah penampilan dia menjadi wanita. Pandangan saya ya tentang waria, kalau waria itu sebenarnya memiliki dua sisi ya, yaitu wanita dan pria. Dimana sisi wanitanya itu bisa kita lihat itu dari perasaan. Ternyata menurut saya ya, kalau misalnya wanita itu waria itu lebih peka perasaannya dibanding wanita. Sedangkan kalau sisi prianya, jika mereka itu tersinggung, mereka itu sangat lebih ganas dibanding pria sekarang. Jadi kalau menurut saya sih itu, menurut pendapat saya, waria itu perasaan atau sifat-sifatnya itu terbentuk dari dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor keluarga ya. Soalnya kalau misalnya di faktor lingkungan, jika dia itu sebenarnya lelaki,
waktu kecil dia sudah dibesarkan di kawasan yang banyaknya wanita, sehingga timbullah perasaan dia itu sebagai laki-lakinya itu hilang sedikit. Jadi perasaannya sebagai wanita itu lebih peka. Jika di faktor keluarga ya mungkin dia memiliki, karena ibunya itu mungkin ada yang pengen punya anak perempuan, jadi manja-manja jadi perempuan. Bahkan ada juga mungkin karena kakak-kakaknya ada, dia anak laki-laki sendiri, makanya dia itu bisa jadi ada sifat wanitanya, sehingga besarnya itu jadi kebawaan, jadi sehingga dia merasa nyaman menjadi wanita dibanding lelaki. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Maka dari video tadi semoga kita dapat mengambil hikmah dari semuanya dan semoga kita menjadi manusia yang lebih baik. Sekian dari saya, sampai jumpa.